Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Senang bisa kembali update membersamai teman-teman semuanya dalam bentuk video di channel Gus Baraja. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik juga tombol loncengnya agar sewaktu-waktu ketika ada video terbaru kamu mendapatkan informasinya atau notifikasinya. Jadi diklik dulu tombol loncengnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ajakan saya untuk kamu agar juga bisa bergabung di seminar online rutinan yang akan saya adakan setiap hari Kamis dan nanti tepatnya di tanggal 9 November dengan tema seminar healing, seminar penyembuhan luka batin. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, video kali ini membahas tentang apa yang pernah dibahas oleh Bob Proctor. Saya menemukannya video singkat di TikTok dan menurut saya itu keren banget dan sangat powerful banget ya. Kita akan bahas, kita akan bedah dari sisi spiritual dan penjelasan yang lebih mudah untuk kamu pahami. Tentunya tidak sedikit yang ketika menonton videonya Bob Proctor, pakar loa, masih bingung bagaimana cara mempraktekannya. Kadang-kadang bingung juga mengambil definisi dari apa yang sudah disampaikan. Nah, mudah-mudahan ketika saya jelaskan nanti kamu bisa lebih mudah untuk memahaminya. Baik, salah satu video tersebut menjelaskan tentang bagaimana caranya menarik keberlimpahan, menarik rezeki, dan menarik uang bahkan secara terus-menerus dan semakin hari semakin banyak. Finalnya nanti akan ada afirmasi ya. Saya pun sudah catat afirmasinya, tapi afirmasi itu bisa jadi tidak bekerja dengan baik, bisa juga tidak masuk ke dalam bawah sadar dan tidak menjadi manifestasi kalau tidak mengerti tahapan-tahapan awalnya. Nah, tahapan-tahapan tersebutlah yang akan saya bahas di video kali ini. Menurut beliau, setidaknya ada 5 sampai nanti di afirmasi di bagian terakhir yang harus dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari secara terus-menerus dilakukan secara rutin. Dan ini pun juga pernah dilakukan oleh dia dan masih juga dilakukan olehnya sehingga hidupnya sangat-sangat berlimpah. Nah, di seminar RKD pun sering juga dijelaskan seperti ini, dan bahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bob Proctor ini sudah diterapkan oleh banyak orang, oleh peserta, dan memang hasilnya sangat-sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, mau tidak kamu mendapatkan pemahaman seperti yang didapat oleh mereka-mereka yang sudah berhasil? Kalau mau, tonton videonya sampai selesai. Kalau memang nggak mau, nggak apa-apa, di skip aja, pindah nonton video lainnya ya, nggak masalah. Ada 5 yang disampaikan oleh beliau. Saya coba jelaskan kupas per poinnya ya. Saya akan kupas dengan kupasan yang mudah banget untuk kamu pahami. Yang pertama yaitu bersyukur. Bersyukurnya adalah dengan cara menulis. Temukan 10 minimal ya, minimal, kalau mau lebih juga boleh, lebih bagus. 10 hal yang kamu miliki kemudian benar-benar bisa kamu syukuri ya, benar-benar bisa kamu rasakan keberadaannya lalu bersyukur kepada Allah ya. Menulis 10 hal. Nah, agar mendapatkan rasa, karena bersyukur yang dimaksud adalah bersyukur dengan kekuatan syukur yang sebenar-benarnya, bersyukur dengan perasaan yang sebenar-benarnya, rasa terima kasih. Maksudnya adalah benar-benar bisa merasakan apa yang kamu miliki, yang kamu anggap itu perlu kamu syukuri ya. 10 hal. Contoh misalkan, agar lebih mudah kamu mempraktekannya. Ketika bangun subuh atau bangun pagi, apa hal pertama yang tertangkap oleh dirimu? Di dalam pembelajaran RKD, yang paling pertama adalah nafas biasanya. Tapi harus benar-benar bisa merasakan keberadaan nafas itu. Maksudnya nafasnya dirasakan. 1. Kemudian yang kedua, mungkin mata menangkap, melihat pasangan yang sehat. Pasangan yang mungkin sedang beribadah, sholat subuh mungkin, atau pasangan yang sedang memeluk kamu mungkin. Bersyukurlah terhadap keberadaan pasangan itu. Andai kata tidak ada, mungkin anak Anda ya. Andai mungkin tidak ada, Anda masih single, mungkin benda yang Anda lihat, tapi dengan perasaan syukur. Nah, ketika kamu bisa melakukan seperti ini, maka tuanglah dalam bentuk tulisan ya. Setelah sholat subuh, kamu ambil pulpen dan kertas sambil dengerin backsound yang bisa menghantarkan kamu, bisa menjaga kondisi gelombang otak kamu, bisa menjaga kondisi bawah sadar kamu. Sambil menulis setidaknya 10 ya, paling sedikitnya 10, temukan hal-hal yang bisa kamu syukuri dengan rasa. Itu yang pertama. Jika sudah kamu melakukan itu, kemudian yang kedua, mengirim cinta kepada
minimal 3 orang. Tetapi 3 orang tersebut adalah yang membuat resah bawah sadar kamu, yang membuat resah perasaan kamu, yang kamu nggak nyaman banget kalau kamu ingat dia. 3 orang. Karena sebenarnya ini arahnya ke luka batin. Jadi ini satu paket bisa menyelesaikan luka batin kita kalau cara penerapannya benar, ya. 3 orang yang menurut kamu dia meresahkan kalau kamu ingat, merusak vibrasimu, merusak perasaanmu kalau kamu ingat mereka, 3 orang tersebut. Nah, kepada 3 orang tersebutlah kirimlah perasaan cinta. Jadi rubah perasaan resah kamu, perasaan gelisah kamu, perasaan bencinya kamu, kecewanya kamu kepada 3 orang tersebut dengan perasaan cinta. Nah, ini yang menjadi PR buat kamu. Kadang-kadang ini juga perlu atau butuh untuk diterapi, ya. Nah, insya Allah saya adakan nanti tanggal 9 November. Jadi daftarkan diri kamu agar kamu bisa ngerti yang dimaksud mengirim cinta tuh kayak apa sih, gitu ya. Kepada 3 orang kirim cinta. Rubah resahmu menjadi cinta. Cinta yang dimaksud tidak hanya didefinisikan seperti cinta seorang pasangan, ya, 2 orang pasangan, ya, tidak, ya, karena kita kepada orang tua juga cinta sebenarnya, tapi bentuknya berbeda. Kemudian kita kepada teman juga cinta sebenarnya, tapi bentuknya berbeda. Kepada sahabat juga demikian, kepada tetangga juga demikian, dan kepada siapapun, ya. Nah, ketika sudah kamu rasakan perasaan kecewa tadi berubah menjadi cinta, maka itu sudah di posisi benar. Lalu pertanyaannya, mengirim cinta yang seperti apa sih, Gus? Baik, saya coba berikan 3 yang sebenarnya 3 hal ini jika diartikan yaitu adalah cinta, gitu loh. Yang pertama, memahami orang tersebut. Memahami akan apanya? Memahami bahwa boleh jadi dia menyakiti kita karena memang posisinya dia juga pernah tersakiti. Kadang-kadang orang menyakiti kita itu dia nggak sadar bahwa sebenarnya posisi dirinya juga sakit, gitu loh. Sakit karena si fulan juga. Jadi dia seperti melampiaskan kepada kita. Itu bisa saja terjadi, ya. Pahami itu, bahwa sebenarnya dia juga pernah menjadi korban atas sikap atau perlakuan atau perkataan seseorang sehingga membuat dia sakit, lalu berbuat juga kepada orang lain, dan itu kamu. Pahami dia. Yang kedua, maklumi, ya. Memaklumi boleh jadi karena dia tidak mendapatkan edukasi, tidak mendapatkan pemahaman bahwasanya ketika menyakiti orang sebenarnya itu manifestasi yang tidak baik untuk dirinya. Memaklumi. Kemudian yang ketiga, memaafkan. Kalau itu tidak perlu saya jelaskan panjang kali lebar, ya. Memaafkan sudah sering banget saya jelaskan bahwa memaafkan itu adalah melepaskan. Kemudian memaafkan itu uji tesnya, ya, yaitu ketika mengingat sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Maafkan. Jadi jika 3 ini sudah kamu lakukan, maka sebenarnya kamu sudah mengirim cinta kepadanya. Jadi kadang-kadang ada orang yang bingung, mengirim cinta maksudnya gimana sih? Nah, tadi 3 hal tadi bisa menjadi gambaran cinta itu seperti apa, ya. Setelah mengirim cinta kepada 3 orang, yaitu heninglah setidaknya 5-10 menit. Hening saja, kamu bisa cari musik terapi yang sesuai dengan gelombangnya, kemudian benar-benar menghantarkan kamu pada ketenangan. 5-10 menit saja. Lalu di dalam 5-10 menit itu ngapain saja, itu pertanyaannya, ya. Sudah, diam saja, fokus pada nafas. Rasakan keberadaan nafas sampai benar-benar kamu merasakan tenang, ya, merasakan rileks. Lalu di akhir heningnya, di akhir heningmu itu mintalah petunjuk ke Allah. Petunjuk akan apa? Petunjuk apa yang harus dilakukan minimal seharian ini. Atau minta petunjuk untuk semua yang akan dihadapi. Minta petunjuknya di saat kondisi hening seperti itu, insya Allah sangat-sangat powerful, teman-teman. Ya, sekali lagi hening 5-10 menit. Yang dilakukan adalah cukup fokus pada nafas, kemudian dibantu dengan musik terapi yang tetap mempertahankan vibrasi kamu. Lalu di akhir heningmu mintalah petunjuk ke Allah, atau setidaknya berdoa saja ke Allah, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang harus dipahami. Yang keempat adalah rubah sudut pandangmu terhadap uang. Karena jika ada teman-teman yang merasa sudah afirmasi berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi hampir tidak ada hasil, hampir afirmasinya tidak berdampak, ya kemungkinan besar memang sudut pandangnya belum benar terhadap uang. Ini sebenarnya mencakup banyak hal dan luas banget. Bagaimana
kita melihat atau kita menilai tentang rezeki, tentang uang itu sendiri. Kadang-kadang ketika kita melihat uang, di sudut pandang kita, di pikiran kita malah menganggap uang tidak dibawa mati. Walaupun itu benar, tetapi jika arah pembicaraannya atau arah bahasa batinmu lebih kepada tidak mau atau takut minimal, ya mau afirmasi berbulan-bulan pun nggak akan ngefek gitu loh. Sudut pandang terhadap uang itu penting banget. Nah, untuk di poin ini, jujur, masih banyak banget orang yang tidak paham, hanya dijelaskan di video. Oke? Mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang benar-benar paham, kemudian kamu bisa mendapatkan AHA, kamu perlu mengikuti seminar-seminar terkhusus ya. Maksudnya khusus pembahasannya tentang ini. Misal contoh, seminar LOA. Nggak hanya ke saya, ke siapa aja. Kemudian kalau nggak dapat pemahaman ini atau tidak mendapatkan penjelasan ini di LOA, mungkin kamu harus mengikuti kelas yang hubungannya dengan self-talk. Karena yang saya maksud tadi adalah self-talk ya. Mestinya di seminar LOA ada. Jika di seminar yang saya adakan, hampir di setiap materinya saya sampaikan. Kecuali di seminar luka batin ya. Karena memang nggak ada hubungannya. Ya, seminar luka batin itu murni penyembuhan. Tetapi dampak dari penyembuhan adalah kemudahan-kemudahan yang akan didapat. Termasuk tentang finansial juga. Nah, kalau terkait poin keempat ini, seminar yang saya adakan itu saya bahas dari mulai RKD, kemudian spiritual LOA, dan rahasia jalan kaya. Ada di seminar online-nya, jadi teman-teman tinggal ikuti saja. Itu yang keempat ya. Kemudian yang bagian terakhir adalah afirmasi itu sendiri. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Lantas afirmasinya bagaimana? Saya mencatat afirmasinya Bob Proctor yang diucapkan oleh dia berulang-ulang. Jadi ini bukan afirmasi dari saya, tetapi saya mencoba untuk menjelaskan lebih dalam dengan penjelasan yang lebih mudah pastinya ya. Bagaimana afirmasinya? Nah, kamu boleh catat, kalau masih bingung tonton video ini berulang ya, untuk mendapatkan esensi dari apa yang saya maksud. Afirmasinya adalah, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang mudah datang kepadaku dari segala sebab, dari segala sumber, secara terus-menerus semakin banyak. Ya, saya ulangi. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang mudah datang kepadaku dari segala sebab, dari segala sumber, semakin hari semakin banyak secara terus-menerus. Kalau afirmasi, ya kamu tinggal menghafalkan mungkin, kemudian sambil membaca juga bisa. Tapi esensi dari afirmasi adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang sudah kita afirmasikan. Nah, tadi sempat saya jelaskan dikit sebelum saya tutup videonya ya. Mengapa afirmasi sudah dibaca berulang-ulang, bahkan ada yang sudah lebih dari 1 tahun berafirmasi tapi menurutnya tidak ada dampak apapun. Karena pertanyaan itu diajukan kepada saya. Ya, ditanyakan kepada saya. Nah, jika mengacu pada penjelasan tadi, dan saya pun menjawab demikian, bahwa sebab afirmasi tidak terrealisasi karena masih ada sudut pandang atau pola pikir kita terhadap rezeki yang kurang tepat, terutama tentang uang. Ya, tidak tepat artinya belum selaras antara conscious mind atau pikiran sadar dengan subconscious mind, yaitu pikiran bawah sadar, sebut saja akal dan hatinya nggak selaras. Beda apa yang difikirkan, beda apa yang diucapkan, beda pula apa yang dirasakan di dalam hatinya. Jadi itu penyebabnya. Nah, kalau misalkan itu sudah selaras, sudah sinkron, saya rasa itu menjadi mudah. Afirmasi tidak perlu lama juga akan terrealisasi. Coba deh kamu tonton ulang video ini dari poin pertama sampai poin kelima. Setelah kamu ulang-ulang, kamu akan mendapatkan esensi dari apa yang saya maksud di video kali ini. Saya pun demikian, saya tonton videonya berulang-ulang sampai saya mengerti apa yang dimaksud. Ya, oke teman-teman, insya Allah ini akan menjadi aha buat kamu kalau kamu paham apa yang saya maksud. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di seminar healing tanggal 9 November nanti secara online. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi, nanti kamu langsung akan terhubung ke WA-nya admin. Terima kasih. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.